AFC mengambil tindakan dan memberikan hukuman berat kepada dua pemain Indonesia yang melanggar. Timnas naturalisasi Indonesia ini bisa disebut sebagai tim papan atas Asia. Hola everyone, I'm Sokim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi nggak baik aja ya? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik diskusi yang kalau aku lihat rame banget nih diperbincangkan, khususnya di Twitter. Waduh, rame banget ya guys. Bahkan nih, beberapa media menerbitkan artikel tentang bagaimana Cina yang disebutkan mengancam melaporkan timnas Indonesia. Lantas kenapa dapat seperti itu? Yuk mari kita cari tahu alasannya bareng-bareng. Timnas Indonesia akan segera melakoni 2 laga tandang nih pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Oktober ini, di mana timnas akan melawan Bahrain dan juga Cina. Dan menjelang laga mereka, beberapa media memberitakan bahwa ada media China yaitu 163.com menyebutkan bahwa naturalisasi dari Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders tidak sah dan bahkan mengancam akan melayangkan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC jika mereka diturunkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan guys, susupnya usut, salah satu sorotan utamanya adalah proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia yang dilakukan di Belanda, bukan di Indonesia. Menurut postingan di situs itu, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum di Indonesia. Mereka juga berencana untuk menggugat validitas proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Lebih lanjut, sang pembuat postingan di situs itu mengatakan, jika Hilgers dan juga Reinders turut melawan timnas Cina, Federasi Sepak Bola Tiongkok bisa mengajukan banding ke AFC dengan alasan proses naturalisasi yang tidak sah. By the way, berbicara mengenai naturalisasi dari Miss Hilgers dan juga Liano, sebenarnya pernah dijelaskan oleh Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Seperti dilansir dari pssi.co.id, beliau menjelaskan mengapa sumpah WNI dari 2 pemain naturalisasi tersebut dilakukan di Brussels. Hal itu dikarenakan kedua pemain itu nggak punya jeda waktu nih guys. Jika melakukan pengambilan sumpah harus di Indonesia, sementara mereka berharap keduanya sudah bisa bermain di saat timnas berlaga melawan Bahrain dan juga Cina pada bulan Oktober ini. Dan sebelum pengambilan sumpah setia, warga negaraan Miss dan juga Liano dilaksanakan di Brussels, Belgia, gerak cepat dijalani oleh PSSI dalam kurun waktu seminggu. Mulai dari pembahasan di Komisi 3 dan 10 DPR yang langsung mengesahkan persetujuan pada hari Kamis tanggal 26 September lalu. Kemudian di hari yang sama terjadilah pertemuan antara Ketua Umum PSSI dengan Menteri Hukum dan HAM untuk pembahasan pengambilan sumpah WNI di luar negeri hingga penerbitan keputusan Presiden yang berujung pada pengambilan sumpah Miss dan Liano sebagai warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah setiap warga negaraan dari Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders dihadiri oleh wakil dari Kemenkumham, Dirjen AHU, yang disaksikan oleh Dubes Republik Indonesia untuk Belgia dan Uni Eropa, Antri Hadi, serta anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga. Begitu nih teman-teman penjelasan soal bagaimana naturalisasi dari Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders. Dan teman-teman, di sini aku juga sudah melakukan pengecekan di situs 163.com. Ternyata ada lagi nih guys postingan lain yang serupa, di mana di sini ada postingan yang dibuat dengan judul 3-0, kemenangan pertama tim sepak bola nasional datang. AFC mengambil tindakan dan memberikan hukuman berat kepada 2 pemain Indonesia yang melanggar aturan dan mendapat kekalahan. By the way, perlu dicatat ya guys, di bawah postingan ini udah diberikan disclaimer kalau postingan ini ataupun artikel ini itu diunggah dan diterbitkan oleh penulis platform media mandiri NetEase ataupun akun NetEase dan hanya mewakili pandangan penulis saja. Jadi udah jelas ya guys bahwa postingan yang kita baca ini merupakan postingan yang ditulis oleh pandangan seseorang saja, bukan dari Federasi Sepak Bola Cina ataupun semacamnya. Tidak seperti itu. Adapun untuk isi dari postingan tersebut adalah seperti ini guys. Coba kita baca ya bareng-bareng dan udah auto translate ya guys ke Indonesia. Kalian juga bisa dapat baca sendiri. Bagi tim sepak bola putra Tiongkok setelah mengalami kekalahan di 2 babak pertama, sebelumnya banyak penggemar yang tidak terlalu berharap banyak kepada mereka dan hanya berharap bisa berperan. Lagi pula, latihan berdasarkan kekuatan keseluruhan tim sepak bola putra Tiongkok saat ini memang hampir mustahil untuk lolos karena hampir sulit bagi tim sepak bola putra Tiongkok untuk menang melawan rivalnya di babak 18 besar kali ini. Namun belakangan ini, tim sepak bola putra Tiongkok juga mendapatkan kabar gembira dan mungkin bisa meraih kemenangan perdananya di babak 18 besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya yakin banyak penggemar yang mengetahui bahwa setelah bermain dengan tim sepak bola putra Australia pada tanggal 10 Oktober, tim sepak bola putra Tiongkok akan bermain melawan tim sepak bola putra Indonesia
pada tanggal 15. Tim sepak bola putra Indonesia tampil sangat baik di dua babak pertama, bermain imbang dengan skor 1-1. Mereka juga mengalahkan tim sepak bola putra Saudi dan kemudian bermain imbang dengan skor 0-0 dengan tim sepak bola putra Australia. Layaknya tim sepak bola putra Tiongkok, lolos ke Piala Dunia juga menjadi dambaan tim sepak bola putra Indonesia. Sebagai satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak 18 besar kali ini, tim sepak bola Indonesia sudah mempunyai rencana tersendiri dalam menyongsongnya untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka berencana untuk berlaga di tim nasional sepak bola. Sisi ini telah mencetak lebih banyak poin. Menurut laporan terbaru dari Football News, tim sepak bola putra Indonesia telah melakukan balak bantuan darurat baru-baru ini dan memasukkan dua pemain naturalisasi dari Belanda, yaitu Hilgers dan juga Reinders. Tujuan diperkenalkannya kedua pemain ini juga sangat jelas. Mereka ingin mengalahkan tim sepak bola putra Tiongkok dengan skor 3-0 atau bahkan lebih pada pertandingan tanggal 15 nanti agar bisa mencetak poin lebih banyak dan meraih peluang untuk dapat lolos. Ini juga merupakan peluang bagus loh bagi tim sepak bola Tiongkok karena menurut peraturan AFC terkait kedua pemain tersebut nggak berhak bermain. Jika mereka bermain pada saat itu, tim Tiongkok dapat mengajukan banding dan AFC akan mengajukan banding peraturannya. Tim sepak bola putra Indonesia akan langsung divonis kalah dengan skor 0-3. Kemudian nih, untuk si pembuat postingan itu menyatakan sebuah screenshot. Dan terjemahan dari isi screenshot ini adalah seperti ini. Media Indonesia menyatakan bahwa dikarenakan keterbatasan waktu, pendaftaran babak penyisihan Piala Dunia berakhir pada tanggal 24 dan liga yang akan dimainkan, Hilgers dan juga Reinders tidak dapat menyelesaikan proses naturalisasi terakhir di Indonesia, yaitu proses pengambilan sumpah. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia secara khusus menyetujui dua pemain tersebut tidak perlu kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan prosedur akhir. Mereka akan mengirimkan komisaris untuk melantiknya atau kayak untuk melakukan sumpah. Harus dikatakan bahwa tim sepak bola putra Indonesia mengalami kemajuan besar dalam melakukan naturalisasi pemain. Dengan bantuan pemain naturalisasi, tim sepak bola putra Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat di dua babak pertama. Semua kesal dan juga mendapatkan dua kali hasil imbang agar bisa sukses lolos ke Piala Dunia. Mereka pun berharap bisa merekrut lebih banyak pemain naturalisasi, sehingga segera merekrut dua pemain naturalisasi Belanda. Tentu saja, kedua pemain tersebut tidak memenuhi syarat bermain. Kemudian, FC mau tidak mau akan menghukum mereka. Dan tim sepak bola putra Tiongkok juga bisa dengan mudah mencetak 3 poin. Jadi, kesimpulan dari postingan ini seperti yang aku tangkap adalah netizen itu mengatakan guys, jika Hilgers dan juga Reinders suruh melawan timnas Cina, Federasi Sepak Bola Tiongkok bisa mengajukan banding ke AFC dengan alasan proses naturalisasi yang gak sah karena nggak dilakukan di Indonesia. Tapi meskipun memang tidak dilakukan di Indonesia, seperti yang sudah sempat kita bahas tadi, naturalisasinya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Dari sini aku nemuin sebuah komentar di Instagram, di mana untuk netizen itu mengatakan seperti ini. Yang namanya kedutaan besar adalah wilayah hukum dari suatu negara, yang dimana tidak boleh orang asing bisa masuk ke kedutaan negara tanpa izin otoritas negara tersebut. Terkait dengan pengambil sumpah kewarganegaraan, itu tidak menjadi masalah, walaupun di negara luar adalah bagian dari negara Indonesia juga. So, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan proses naturalisasinya. Namun guys, tenang aja. Banyak banget kok netizen-netizen Cina yang kayak mengecam bagaimana isi dari postingan tersebut. Dan gak sedikit yang ngehujasi penulis artikel. Adapun untuk netizen-netizen Cina berkomentar seperti ini. Coba kita baca ya. Berapa banyak yang harus kamu makan untuk menulis omong kosong seperti itu? Semuanya dilakukan sesuai aturan. Bener sih, semuanya udah dilakukan sesuai aturan. Apa sih mentalitas kamu? Dia bakal memikirkan hal yang mustahil tanpa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menang. Ada yang salah deh dengan otak kamu. Di lapangan sepak bola, kekuatan berbicara sendiri. Pembuat berita utama yang bodoh. Kamu sedang mencari omelan, bukan? Jika nggak ada penalti 3 poin, apakah blogger akan pamer dan makan apa-apa? Kamu harus memiliki akal yang sehat saat menulis berita palsu yang menarik perhatian, menarik traffic, dan mengarang hal-hal sembarangan. Apakah ini nggak tahu malu? Ini adalah sesuatu yang nggak dapat dilampaui di seluruh alam semesta dan nggak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Penulisnya adalah hal itu. Alright, dapat kalian lihat banyak banget loh dari netizen Cina yang menghujat isi postingan tersebut. So, dapat disimpulkan bahwa postingan yang dibuat oleh netizen ini tidak mewakili seluruh pemikiran orang-orang Cina. Karena seperti yang sudah kalian lihat komentar-komentarnya tadi, banyak banget dari mereka yang kontra. Dan bahkan menyebut si penulis artikel nggak tahu malu dengan menulis artikel ataupun berita hoax seperti itu. Dan gimana nih guys, berapa kalian akan hal satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan guys, seperti yang aku perhatikan ya, ini juga sempat heboh sih di Twitter, yaitu tentang bagaimana netizen di Cina, di Weibo, di komunitas online milik mereka, membicarakan tentang bagaimana tim nasional Indonesia, terutama usai naturalisasi dari
Demi Silgers, dan juga Eliano Reinders. Dalam sebuah postingan yang membagikan tentang berita timnas Indonesia, netizen Cina berkomentar seperti ini guys. Timnas naturalisasi Indonesia ini bisa disebut sebagai tim papan atas Asia. Kesenjangan kekuatan antar tim sepak bola nasional Cina terlihat jelas. 0-3 skornya hampir sama. 8 atau 9 staf pertama di Indonesia telah direncanakan nih. Dibandingkan dengan susunan pemain, kesenjangan antara kedua pelatih kepala bahkan lebih mengecewakan. Latihan Sinteyong dan komando tim di tempat jauh lebih baik daripada Ivan. Piala Dunia Rusia membawa Korea Selatan unggul 2-0. Sangat mengesankan. Hampir semuanya dinaturalisasi. Nggak ada gunanya Iwan memainkan 2 pertandingan lagi. Pada akhirnya mereka kalah 4 pertandingan berturut-turut. Alright, itu adalah beberapa sampel dari komentar di salah satu postingannya guys. Dan gimana nih berapa kalian usai melihat bagaimana reaksi mereka? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, buat timnas Indonesia, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, para pemain, pelatih, dan semuanya diberikan kesehatan, dan semoga menang di pertandingan nantinya. Tetap semangat. Dan guys, cukup sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.